Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Muhammad Aldi Afandi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori pelanggaran harapan menurut penelitian dari Jude Burgon. Siapa itu Jude Burgon? Jude Burgon adalah alumni Iowa State University S1, Illinois State University S2, dan West Virginia University S3. Saat ini Burgon adalah salah satu seorang profesor komunikasi dari University of Arizona. Selain EVT, Burgon juga terlibat dalam terciptanya Interpersonal Adaptation Theory dan Interpersonal Deception Theory. Teori pelanggaran harapan atau Expectancy Violation Theory biasa disebut juga EVT. Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Teori pelanggaran harapan tertarik dengan struktur dari pesan-pesan nonverbal. Teori ini menyatakan bahwa ketika norma-norma komunikasi dilanggar, pelanggaran ini dapat dipandang dengan positif atau negatif, tergantung dari persepsi penerima terhadap si pelanggar. Next, gagasan dasar teori pelanggaran harapan. Jarak adalah salah satu perilaku komunikasi nonverbal yang sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Jarak menjadi penting karena perubahan jarak yang tidak diharapkan bisa menjadi sangat ambigu atau membangkitkan nuansa tertentu, sedangkan pada sisi yang lain, setiap orang diyakini memiliki harapan atau sangkaan yang berbeda-beda tentang jarak dan penggunaannya. Hubungan ruang. Ilmu yang mempelajari tentang penggunaan ruang seseorang disebut sebagai prosemik. Prosemik membahas tentang cara seseorang menggunakan ruang dalam percakapan mereka dan juga persepsi orang lain akan penggunaan ruang. Zona prosemik atau zona intim. Zona ini mencakup perilaku yang ada di dalam rentang meliputi 0 sampai 8 inch. Biasanya digunakan untuk pasangan dekat. Jarak personal. Jarak personal. Zona spasial yang berkisar antara 18 inch sampai 4 kaki atau setara dengan 1,2 meter, digunakan untuk keluarga dan teman. Jarak sosial. Zona spasial yang berkisar antara 4 atau 12 kaki, 1,2 sampai 3 meter, digunakan untuk hubungan yang formal. Jarak publik. Zona spasial yang berjarak 12 kaki atau setara dengan 3,7 meter atau lebih, digunakan untuk diskusi yang formal. Contoh seperti rapat dan sebagainya. Selanjutnya adalah teritorial. Bisa disebut juga dengan kewilayahan kepemilikan area atau barang seseorang. Asumsi teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan disajikan kepada orang lain dan jenis-jenis perilaku orang lain selama percakapan berlangsung. 1. Harapan mendorong interaksi manusia. 2. Harapan untuk perilaku manusia yang dipelajari. 3. Orang-orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Macam-macam faktor harapan dibagi menjadi 3, yaitu faktor relasional, kedua adalah faktor komunikator individu, ketiga adalah faktor konteks. Faktor komunikator individu meliputi gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Faktor relasional meliputi sejarah hubungan sebelumnya, perbedaan status, tingkat daya tarik, dan keinginan. Faktor konteks
meliputi fungsi formalitas atau informalitas, sosial atau tugas, pembatasan lingkungan, dan norma-norma budaya. Ada dua jenis harapan, apa saja? Pertama adalah pra-interaksional, pengetahuan atau keterampilan yang komunikator bawa dalam interaksi. Kedua adalah interaksional, kemampuan individu untuk melaksanakan interaksi. Rangsangan atau arousal adalah peningkatan minat atau perhatian ketika penyimpangan dari harapan yang terjadi. Rangsangan juga dibagi menjadi dua, apa saja? Pertama adalah rangsangan kognitif atau kognitif arousal, kesadaran mental terhadap penyimpangan dari harapan yang terjadi. Kedua adalah rangsangan fisik atau physical arousal, perubahan tubuh sebagai akibat terhadap penyimpangan dari harapan. Selanjutnya adalah ambang batas ancaman atau biasa disebut threshold atau toleransi untuk pelanggaran jarak. Pelanggaran jarak dianggap sebagai ancaman apabila suatu pelanggaran terhadap harapan mendatangkan atau menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak senang, aneh dalam diri seseorang. Valensia pelanggaran, komunikator reward valence, kumpulan karakteristik positif dan negatif dari seseorang serta potensinya untuk melaksanakan imbalan atau hukuman. Valensi imbalan komunikator dianggap sebagai ancaman apabila suatu pelanggaran terhadap harapan mendatangkan atau menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak senang, aneh dalam diri seseorang. Sekian penjelasan saya tentang teori pelanggaran harapan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.